makin sadar bahwa semua yang saya miliki, yang kita miliki itu adalah titipan Allah. Tangan kita punya Allah, kaki kita punya Allah, sebaik-baiknya milik Allah kita pakai di jalan Allah. Alhamdulillah saya bertemu dengan seorang ustaz sehingga alhamdulillah membantu proses hijrah saya. Enggak saudara mesti saya berdakwah Pak, karena proses dakwah itu luar biasa. Jadi perjuangan yang indah, alhamdulillah bertemu dengan Ustaz. Selepas ini alhamdulillah perjuangan, dulu saya tidak mengenal ilmu, tapi alhamdulillah dengan ujian luar biasa, dengan musibah yang dialami, sehingga menjadikan saya menjadi manusia yang terus belajar. Saya mondok lagi Pak, habis mondok lagi saya alhamdulillah sekarang lagi proses kuliah. Mohon doa biar dipermudah segala urusan saya untuk berjuang dalam jalan dakwah menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bertemu tentunya wasilah. Hari ini masih dalam rangka momentum Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang luar biasa baru saya alamin Pak di sini di daerah. Kemarin saya ke Wahau, Masya Allah, dari Berau ke Wahau 5 jam Pak. Pulang balik 12 jam, betul nggak? Ya. Kalau untuk di jalan Allah saya nggak akan putus asa. Mudah-mudahan semua jalan yang ditempuh dalam jalur dakwah semoga bisa menghapus sedikit demi sedikit dosa-dosa kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal. Luar biasa di sini banyak lampu Pak, banyak lampu. Ntar kalau udah selesai acara berebutan, lampunya terbuat dari telur. Ini luar biasa. Anak-anak saya takut disuruh buka, karena ternyata kiri kanan ini mereka berebutan ke Masya Allah. Mau telur? Kan nambah. Mau? Alhamdulillah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menghadirkan ilmu yang indah kebersamaan orang-orang yang hadir. Kalau orang-orang pilihan Allah. Hari ini malaikat lagi turun ke masjid yang indah ini Al-Hajrin. Ngapain turun Bu? Menurunkan rahmatnya, menurunkan sakinah di hati kita semua, mengangkat segala dosa-dosa kita, memudahkan segala urusan kita dunia dan akhirat. Kata siapa? Kata Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala hari ini lagi berbangga, wahai malaikat turun ke bumi, berikan sakinah di hati seluruh hamba yang mencintaku, yang memuja-muja namaku. Mudah-mudahan kita semua sama Allah selalu diberikan hati yang penuh syukur akan segala nikmat. Semoga kita semua sama Allah diberikan hati yang selalu menuju jalan yang lurus. Jelas suaranya? Ini aja lah ya, ketiga ya. Rasul suri teladan yang baik bagi kita semua. Di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Suaranya tak berkelan. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah. Liman kana yarjullah wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Artinya apa? Rasul adalah suri teladan yang baik bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Orang-orang yang hadir di kajian ilmu ini adalah orang-orang pilihan Allah yang banyak mengingat Allah. Mengingat Allah dengan cara apa? Banyak cara. Yang paling pertama, yang paling utama adalah dengan kita melaksanakan sholat. Yang keduanya banyak dengan mengingat Allah, kita bisa berbuat kebaikan, kita bisa berzikir, kita bisa melaksanakan segala perintah Allah.
umat yang nggak Bu disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, sampaikan kepada umat wahai Nabi Muhammad, manusia makhluk kamu itu, makhluk kita ini, saya ini makhluk yang boleh. Kalau mau masuk surga berbanyak zikir. Zikirnya apa? Zikirnya subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah. Masya Allah, mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang selalu memuji Allah dalam zikir dan setiap hari. Bu, kenal sama Ibrahim? Nah, itu salah satu nabi yang membangun Ka'bah yang indah. Bukan hanya Nabi Ibrahim, ada Nabi Sulaiman dan juga nabi-nabi lain-lain yang membuat keindahan Ka'bah. Bismillah, mudah-mudahan kita semuanya berzikir kepada Allah, mengucapkan kalimat tadi. Semoga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa berangkat umroh dan haji dalam kemudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah, semoga segera dalam tawaf kita haji juga ada tawaf setiap saat. Biasanya kita kalau tawaf di Ka'bah yang kita baca di Ka'bah itu bacanya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Sama apa doanya yang harus kita baca? Rabbana tahu ya artinya apa? Ada yang tahu artinya? Belum. Yang tahu artinya maju ke depan apa Nadia? Ayo, Nadia mau tahu nggak? Berangkat umroh gratis sampai bandara. Enggak bener-bener kasih hadiah, tapi kasih hadiah jajan semua di depan. Yang tahu banget Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yo. Ya Allah. Depan ada yang mau ibu-ibu masa nggak tahu? Sayang, boleh maju. Nih, nah alhamdulillah. Bu Siti. Masya Allah, sampai artis kita. Iya, Bu Siti. Iya, nggak apa-apa sayang. Apa sih? Bu Siti kah? Bu Siti. Iya. Lindungilah kami dari siksa api neraka. Ya Allah Rabbana ati, lindungilah kami di dunia dan akhirat. Wa atina fid dunya. Makanya di sini ada pertanyaan ya. Lumayan buat tidak masuk. Alhamdulillah. Oh, ya kalau misalnya biasanya ibu-ibu rajin ingat, bapak rajin ingat, semua tahu ayat ini tahu, ayat ini tahu. Yang saya tanya tahu nggak? Nah, kadang-kadang nggak tahu baca dengan artinya. Padahal doa itu adalah ujung tombak terkabulnya hajat-hajat kita sendiri.
yang bersolawat kepada Nabi. Kata Al-Quran. Nah, Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Ada yang tahu? Tahu? Boleh sama itu. Yang lain ada yang tahu? Ayo habis Quran. Sama artinya? Tahu? Yuk maju lagi ya. Ini kalau kita soalkan Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Nggak jelas suaranya. Isa. Sesuai dengan dari kita akan belajar lagi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama para malaikat bersolawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hai orang-orang yang beriman, siapa? Kita semua yang bersolawat. Bersolawat kamu dengan penuh salam dan hormat. Masya Allah, mudah-mudahan di pengingat kita setiap ayat itu dihafal dengan artinya, semoga jadi penghibur segala dosa-dosa kita, semoga ajar kita Allah hijab. Setiap hal yang harus kita lakukan, apalagi di zaman sekarang, di zaman ini kita jadi manusia kalau mikirin sholat nggak tahu, karena kita ini di hadapan Allah yang Allah lihat apa ya Bu? Inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang paling mulia di sisi Allah? Orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa. Kita termasuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Amin ya Allah ya Rabbi. Banyak-banyak bersyukur. Suami kita ngasih rezeki sekian syukur. Jangan banyak mengeluh. Kalau kita bersyukur, maka Allah akan tambah lagi nikmatnya buat kita. Quran surat Ibrahim ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syakartum wa azidannakum Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, maka Allah akan tambah lagi nikmatnya. Kalau kita tidak bersyukur, maka azab pun sangat pedih. Bismillahirrahmanirrahim. Allah selalu berikan kita kebaikan di dunia dan akhirat. Kalau kita berakhlak mulia, tidak usah jauh-jauh. Lihatlah contoh terbaik yang diberikan oleh Allah lewat akhlaknya dan tidak tercinta Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Drama ganteng Pak yang kita ketahui. Siapa Nabi yang paling ganteng? Yusuf. Siapa? Yusuf. Nabi Sulaiman yang paling kaya. Nabi Sulaiman itu yang paling hebat. Dia bisa melumpuhkan angin. Bisa apa lagi? Bisa apa lagi? Pintar kalau dia. Bisa apa lagi saya? Bisa apa lagi? Bisa melumpuhkan jin. Ya, Masya Allah. Yang paling ganteng katanya Nabi Yusuf. Yusuf alaihi salam. Tapi kata salah satu riwayat yang paling ganteng lagi nanti di hari kiamat adalah Nabi besar Muhammad. Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dunia beliau dibuka hijabnya hanya separuh, makanya gantengnya kelihatan separuh. Nanti di hari kiamat, Masya Allah, kita semua yang pantas, yang soleh, yang berakhlak, turun kalimat seperti Nabi, kelak akan bertemu dengan Nabi di mana Bu?
ditolaknya al-Qur'an. Ya, kata Nabi disampaikan dalam suatu hadis, "Fasbiru kalau ini amal hur." Bersabarlah wahai umatku, bersabar dalam musibah, bersabar dalam ujian, bersabar dalam kesakitan. Kelak ketika kalian sudah melewati dengan sabar, kelak aku akan menunggu kalian di mana? Di keluargaan kalian. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan hati yang kolbun salim. Masalah, semua masalah pasti manusia mengalami, betul? Makanya banyak-banyak dulu di kajian ilmu, sehingga insya Allah kita semua sama diberikan hati yang bersyukur. Kalau kita nggak punya uang, nggak usah kita pengen hidup seperti orang lain yang punya, bener nggak? Banyak di Jakarta sekarang musim gantung diri, innalillahi wa inna ilaihi. Banyak yang saling membunuh ya, sepele. Itu karena apa? Karena kurangnya iman, banyaknya keinginan, banyaknya tuntutan, sehingga mereka melakukan hal yang tidak perlu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni. Rezeki itu bukan hanya berupa uang aja, benar? Setuju? Setuju. Rezeki itu bisa rezeki itu bisa berupa kesehatan, ya, betul. Rezeki itu bisa berupa kita punya suami yang soleh. Rezeki itu bisa berupa kita punya istri yang soleh. Amin. Rezeki itu kita bisa dianugerahi anak yang soleh dan soleh. Itu yang paling penting. Dunia bakal ditinggal, benar nggak? Orang kaya bakal mati apa? Orang miskin. Masya Allah. Orang kaya bakal mati, pejabat mati. Ada satu lagu yang dulu pernah saya nyanyikan. Ini ciptaannya Ustadz Heri Sulaiman, tahu? Bareng-bareng kita nyanyi. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, Sinta Tanjung. Pulang saya ya. Tega bener. Siapa yang bilang mati? Kita bilang apa? Orang apa? Nih, sekali lagi biar adil. Tanjung namanya dia. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, bapak-bapak. Rasain. Tadi yang paling lecet bapak-bapak, ibu-ibu pelan. Kasihlah cinta Tanjung. Tapi memang benar, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan Mati. dunia yang kita cintai akan kita tinggalkan, benar nggak? Suami yang kita cintai termasuk suami, masih lanjut dia mati. Soalnya suami yang kita cintai atau istri yang kita cintai pasti bakal. Kalau kita mati, suami ngapain tuh? Kawin lagi. Tega itu bener. Bener Bu, sepakat. Betul? Kalau suami mati, kita ngapain? Kawin lagi. Biasanya Pak, kalau ibu-ibu suami mati Ngurus bikin anak. Pak. Betul Pak? Ngurusin anak. Giliran kita mati Bu, tanah kuburan belum rino, udah jadi janda. Sepakat? Ya Allah, sedih kalau dipikirin Bapak, karena inilah dunia. Saya juga cinta sama suami saya lah. Kalau saya mati, suami saya pasti nyari-nyari lagi. Benar nggak? Nggak mungkin kita jaga suami kita. Kalau kita mati, kita jaga. Awas gue, kalau gue mati, gue jagain lo, kagak usah kawin lagi. Nggak boleh. Terputus semua hubungan kita dengan dunia. Ya Allah, kalau mikirin besar Bapak udah sedih banget, udah putus asa. Pengen dulu
bunuh diri di pohon toge. Tapi kalau bunuh diri gimana Pak? Dosa nggak? Dosa. Maka perbanyak iman dan Islam, perbanyak cinta sama Allah dan Rasul. Manusia ladangnya kecewa benar, tapi Allah Subhanahu Wa Taala ladangnya bahagia. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada sebuah kisah. Boleh berkisah? Pada suatu hari di suatu tempat yang indah ada seorang saudagar kaya, dermawan dan bertakwa. Udah dermawan, bertakwa, soleh. Beliau dimimpiin oleh salah satu nabi yang kita percaya sampai saat ini masih ada di dunia ini, Nabi Khidir alaihi salam. Mudah-mudahan Allah selalu merahmati beliau. Insya Allah. Suatu hari saudagar kaya ini dimimpiin sama Nabi Khidir alaihi salam. Wahai saudagar kaya, kata Nabi Khidir, besok kamu harus bersedekah 1000 dinar. Masya Allah, mungkin ibu pernah dengar ceritanya. Terus besoknya saudagar kaya ini nggak banyak nanya, langsung aja bersedekah kepada fakir miskin dan mungkin orang-orang yang membutuhkan pada saat itu. Pada malam-malam selanjutnya beliau didatangi lagi oleh Nabi Khidir alaihi salam. Wahai saudagar kaya yang bertakwa, bacalah ayat ini, Quran surat Talak ayat 3 dan 4. Ada yang tahu ayatnya? Ayat 1000 dinar? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu Kak? Ada yang tahu ayat 1000 dinar? Nah itulah pokoknya. Baca Quran surat Al-Falaq ayat 3 sampai 4. Yang mana ayatnya? Ada yang tahu Kak? Lupa. Ini salah satu ayatnya. Saudara kalian itu nggak banyak nanya, mudah-mudahan jadi ibrah buat kita. Nggak banyak nanya, nggak banyak cerita. Beliau apa yang disampaikan oleh mimpi itu, mimpinya tentunya yang datang hadirnya Nabi, beliau dilaksanakan. Kalau yang baik kita laksanakan. Sedekah baik, baik. Berprasangka baik aja sama Allah. Sedekah baik, baca ayat baik. Ada yang tahu? Kalau tahu maju ke depan, saya kasih hadiah. Maju Ustazah. Berangkat umrah gratis. Hadiah. Ada yang tahu? Bismillahirrahmanirrahim. Alika. Artinya apa? Sini maju, maju. Enggak ada anak pertama pengen dapat hadiah. Duduk. Masya Allah. Tepuk tangan yang meriah untuk ibu. Masya Allah. Stres. Mari baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli shay'in qadara. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki kepadanya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar atas rezekinya dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Masya Allah, mau dapat hadiah, tepuk tangan dulu. Luar biasa, ini pintar-pintar semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli shay'in qadir. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan membuka segala jalan baginya, jalan yang tak pernah dia sangka-sangka. Rezekinya tidak disangka-sangka. Rezeki itu bukan hanya berupa harta,
rezeki itu bisa berupa kesehatan, keberkahan, keselamatan. Itulah yang paling penting. Hikmahnya apa? Ketika ayat ini dibaca terus menerus oleh saudara kaya dan bertakwa ini, suatu hari ada suatu wabah yang luar biasa di daerah itu yang mengharuskan semua warganya harus berpindah menuju pulau selanjutnya. Nah, luar biasanya ketika melewati pulau ini, beliau terus membaca ayat tersebut. Qadarullah, di tengah perjalanan perahunya terbalik, Pak. Perahunya apa? Terbalik. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas kesolehannya beliau jadi orang dermawan, memberikan sebagian rezekinya untuk kita, dan juga ayat yang dibaca, beliau diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu. Bukan hanya beliau yang selamat, tapi juga hartanya. Itu hikmahnya. Jadi kalau kita bersedekah amal jariah, maka Allah akan jaga kita dunia dan akhirat. Di dunia aja dijaga, apalagi di akhirat. Mau ada musibah dengan kita bersedekah nggak jadi, ditangguhkan. Itulah sebaik-baiknya sedekah. Semoga kita semua diberikan keluasan rezeki, diberikan segala kebaikan, diberikan hati yang penuh syukur, sehingga kita terus bisa berbuat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sholat untuk siapa, Bu? Kalau sholat untuk kita pengen selamat, kita laksanakan sholat menjadi pahala buat kita. Puasa untuk siapa? Untuk kita. Tapi kalau sedekah untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini punya Amzara. Mudah-mudahan dengan kita selalu satukan aja kuenya. Dengan kita selalu menuju jalan Allah, insya Allah mudah-mudahan kita diberikan jalan kembali yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, wahai Allah. Jalan bagi siapa? Jalan bagi orang-orang yang Kau beri rahmat sebelum kami, bukan jalan bagi orang-orang yang sesat. Insya Allah kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat Jibril menyampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, lagi ngopi, zaman dulu gak ada ngopi, lagi ngobrol. Malaikat Jibril adalah sahabat terbaiknya Nabi. Berapa menit lagi? Berapa? Malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi yang mulia, ya wahai malaikat Jibril, di suatu tempat yang indah itu melihat kamu, katanya di sebelah kiri ada salah satu malaikat yang tugasnya menghitung hujan. Masya Allah, hujan di Berau, hujan di Jakarta, hujan di seluruh alam dunia ini bisa dihitung, nggak ada yang terlewati. Masya Allah, kabar luar biasa, kata Nabi. Tapi ada yang lebih hebat, wahai Nabi. Apa itu, wahai malaikatku? Ketika seluruh umatmu bersolawat kepadamu, maka tidak ada satupun malaikat yang mampu menghitung berapa jumlah keberkahan yang turun pada hari tersebut. Masya Allah, jangan pernah berputus asa dalam bersolawat. Solawat adalah rahmat. Orang-orang yang bersolawat satu kali, maka Allah akan menurunkan 10 keberkahan. Bayangkan jika tiap hari kita 1000 solawat yang kita baca, maka insya Allah kita wafat dalam keadaan husnul. Gak usah jauh-jauh lah, zikir yang lain insya Allah banyak tadi yang dibaca bagus, banyak-banyak membaca surat tadi 1000 dinar. Mudah-mudahan kita ada kebaikan, kesehatan, keselamatan. Surat apa lagi banyak? Ada Quran surat Yasin, ada. Saya membaca tiap pagi, saya Quran surat Waqiah, silahkan. Dengan Waqiah saya berharap dapat rezeki yang baik dari Allah. Amin. Tapi yang paling bagus adalah ketika kita berpikir, alhamdulillah ya Allah, kita masih dikasih kesempatan mengaji, itu yang paling utama. Rezeki mah biar Allah yang memberikan untuk kita. Amin ya Allah. Ya amin. Amin. Supaya hari ini tambah keberkahan, saya pengen mengajak bersolawat, boleh? Boleh. Mudah-mudahan hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, diberikan hati yang penuh
Yang hari ini punya penyakit ya Allah, atas izin Allah diangkat segala penyakit. Amin. Hari ini yang punya musibah ya Allah, atas izin Allah diangkat segala musibah. Amin ya Allah. Hari ini yang punya rasa sakit yang luar biasa, mau itu sakit hati, mau itu sakit lahir dan batin, semoga Allah ganti rasa sakitnya menjadi kebaikan yang tak putus di sisi Allah Subhanahu. Salawat apa Ibu? Salawat apa sayang? Hah? Tahu salawat kamilah tahu? Allahumma Sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil uqadu wa tuqdamu rawaiju wa tunalu bihil rawaiju wa husnul khawatimi wa yustasqal gamamu biwajhil qadir wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa adadin bi'afasin bi'adadi kulli malumillah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu Wahai Allah, tempat kajian ilmu yang indah kami datang, membawa begitu banyak tumpukan dosa-dosa di hidup kami. Atas izin atas wasiat pada Nabi kami, yang luar biasa di hidup kami. Semoga dengan sholat segala sakit dan miskin kau ganti dengan kebaikan dan keberkahan di sisimu. Anta syamsun anta badaru anta nurun fauqa nurim anta iksiru wa ghali anta misbahus suduri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga tercurah rahmat, kesejahteraan untuk baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita terus
bisa mengukuhkan hati kita, menambah iman Islam kita dengan cinta dengan para nabi dan rasul, terutama Nabi tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya di sini luar biasa tidak sendiri bersama yayasan yang alhamdulillah telah sekian tahun, ada 3 tahun bersamai. Alhamdulillah kali ini saya berjuang untuk saudara-saudara kita di Palestina. Alhamdulillah bukan hanya saya, sekarang sahabat-sahabat saya, salah satunya ada Ibu Wanda Hamidah, terus ada anaknya almarhum Ibu Marisaha, tahu? Nah, beliau sekarang lagi menuju ke jalur Gaza. Lewat apa? Lewat jalur laut. Kita doakan semoga Allah memberikan keselamatan untuk mereka, bisa pulang ke rumah dalam keadaan sehat walafiat. Yang nanya, Bunda udah nyampe belum ke Palestina? Udah. Boleh lihat di Instagram saya, Cinta Tanjung dan Ustaz Zaki. Kami pernah sampai ke Palestina. Dan insya Allah dalam waktu dekat di bulan Desember kami akan berangkat menuju Palestina lagi. Mohon doa biar perjuangan saya dan tim semoga Allah mudahkan. Itu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita bisa ikut berjihad. Jihad itu bisa dengan harta, boleh. Bisa dengan nyawa, boleh. Yang mau ikut, boleh langsung daftarkan diri kalian langsung ke Instagram saya. Insya Allah mudah-mudahan hari ini yang ada rezeki bisa berjuang bersama saya membantu saudara-saudara saya di Palestina. Amin. Boleh lihat Instagramnya juga, ada Yayasan Madinah yang alhamdulillah setiap saat mereka pulang dari setiap menyampaikan visi dan misi dari Yayasan Madinah. Silakan. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada kata yang paling pantas yang kita ucapkan setiap hari atas apapun, atas segala nikmat. Nikmat apa yang paling penting? Nikmat sehat. Rezeki juga nikmat bukan? Nikmat. Rezeki nikmat, tapi yang paling utama adalah sehat lahir dan percuma banyak uang tapi sakit itu enggak. Tapi yang paling hebat adalah ketika kita dikasih nikmat sehat banyak rezeki. Amin ya Allah ya Allah. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita dipertemukan pada hari yang berbahagia ini, wasilah tentunya Nabi tercinta kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akan menghantarkan kita dari dunia yang gelap gulita menjadi alhamdulillah terang benderang. Insya Allah kita semua menjadi muslim yang tentunya yang dicintai oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih yang tak terhingga. Insya Allah saya ucapkan buat Bapak atau Ibu Ketua Majelis Ilmu di sini. Masjid yang indah ini apa namanya Pak? Al-Muhajirin. Semoga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu. Terima kasih buat para ustaz, masya Allah, para ustazah, para asatidzah yang alhamdulillah telah memperkenalkan saya untuk hadir di tempat yang indah ini. Juga buat ibu-ibu yang cantik, masya Allah, kerudungnya pink di depan. Yang saya tanya ini udah lunas belum? Sudah. Alhamdulillah, masya Allah, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bertemu dengan Nabi tempat kajian ilmu harus cantik, tapi harus lebih cantik lagi nanti kita di rumah. Insya Allah. Terima kasih telah hadir Bapak-bapak yang dirahmati Allah dan semua anak-anak, insya Allah yang soleh dan solehah. Semoga kita semua tergolong manusia yang selalu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, tak kenal maka tak sayang, kalau gitu kita kenalan. Kenalan boleh? Boleh. Nama saya Cinta Tanjung, Pak. Alhamdulillah ibu saya orang Padang, bapak saya orang Sunda. Bertemu dengan jodoh orang Jakarta. Siapa?
mungkin banyak tanya, kok bisa ketemu sama Ustaz? Karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauh-jauh dari Cianjur, dari Sunda bertemu dengan suami. Semuanya kalau sudah Allah berkehendak maka pun saya dulunya di dunia entertainment Bapak. Dulu sinetron saya jalani dan dunia model. Alhamdulillah alamin atas izin Allah. Itulah kata Nabi, bergaulah dengan orang-orang yang bisa mendengar. Kita bergaul dengan orang soleh, ke bawah soleh enggak? Bergaul dengan tukang minyak wangi, ke bawah wangi? Alhamdulillah saya salah satu contohnya. Ada suaranya. Nah, dipertemukan dengan Ustaz, akhirnya jadi ya, alhamdulillah ya. Ini mati nih. Kenapa? Kabelnya ya? Kenapa? Lagi hujan mungkin ya? Enggak nyambung ya Pak? Oh gitu. Ini nggak bagus. Hah? Udah ya? Alhamdulillah. Luar biasa Pak, Masya Allah. Ini mungkin bapak-bapak nanya ini kenapa tangannya ini lah Pak? Berbekar begitu. Berbekar.